Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi, salam pendidikan Indonesia. Halo sahabat pendidik, jumpa lagi di channel Mr. Arif. Kali ini, Mr. akan membahas mengenai tipe atau karakter guru yang disenangi oleh murid. Mau tahu? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share supaya teacher semangat dan video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama kamu yang menonton video ini. Baiklah, ini dia tipe atau karakter guru yang disukai oleh murid. Yang pertama, yaitu tipe karakter guru yang bisa dipercaya. Terkadang ya, sebagai siswa seringkali merasa bahwa guru itu menakutkan. Bahwasanya guru itu tidak cocok sebagai tempat curhat atau tempat untuk saling berbagi informasi, sehingga murid itu terkadang merasa takut. Dan juga guru tidak mengerti soal anak muda karena zamannya berbeda. Itu menurut pemikiran anak-anak zaman sekarang. Akhirnya terkadang siswa sering sekali berbohong. Jadi sahabat pendidik, sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya, apalagi terhadap muridnya. Ketika dia ada masalah, kita tanyakan hari ini kabarnya, sudah makan, bagaimana hari ini, bagaimana pembelajarannya di sekolah selama beberapa hari, atau bagaimana keadaannya di rumah. Mungkin khususnya wali kelas ya, kita mengevaluasi murid kita selama seminggu sekali. Ya, kita tanyakan pada muridnya apakah ada permasalahan dalam pembelajaran ataukah ada permasalahan yang membuat pembelajaran kalian terganggu. Tipe seperti ini sangat disukai oleh muridnya karena kalian sahabat pendidik sebagai guru memahami apa yang diinginkan oleh murid dan memahami masalah murid dan memberikan jalan keluar dari masalah itu, sehingga murid merasa kalian memperhatikannya. Yang kedua yaitu tipe guru yang mudah beradaptasi. Beradaptasi, mungkin guru baru ya, atau baru masuk kelas, atau pokoknya serba baru gitu. Jadi setiap perubahan itu pasti, sahabat pendidik. Oleh karena itu, sebagai guru kita memiliki kewajiban untuk selalu memposisikan diri. Contohnya seperti ini ya. Anak IPA dan anak IPS ya. Anak IPA terkenal kan diam, dikenal sebagai jarang ribut dan suka belajar. Sedangkan anak IPS sebaliknya gitu ya. Jadi sebagai guru zaman now, kalian harus bisa beradaptasi di mana kelas itu berada. Ingat sahabat pendidik, murid menyukai guru yang tidak membandingkan atau beradaptasi di lingkungan mereka. Jadi guru harus memprioritaskan hal itu ya. Jadi sebagai guru zaman now, kita harus memposisikan tempat mengajar anak putra atau anak putri, mengajar di kelas campur putra atau putri, ya kelas campur ya, atau mengajar anak IPA, anak IPS, atau anak SMA, anak STM itu berbeda. Jadi sebagai guru kita harus memutar otak bagaimana kita dapat menguasai kelas, dapat memimpin kelas dengan baik. Ya, itu akan disenangi oleh siswa tersebut. Pokoknya asik ya. Selanjutnya ada tipe guru yang menghargai pendapat ya. Yang menghargai perbedaan pendapat ini adalah guru yang mampu memberikan mereka atau mempersilahkan mereka menuangkan ide atau pemikiran mereka dalam proses pembelajaran ya. Guru menghargai mereka saat berbicara, maka siswa tersebut akan seperti itu kepada kita. Itu menghargai kita ketika menyampaikan materi dan memberikan tugas. Maka sebelum sahabat pendidik minta dihargain orang, kalian harus menghargai orang dulu ya, sehingga kalian juga bisa dihargai. Selanjutnya ada tipe guru kritis dalam menerima informasi. Jadi semakin kuatnya pengaruh internet, kita tidak tahu. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak nih, mereka melihatnya di internet. Ada tuh di internet tuh kunci jawaban buku, contohnya kunci jawaban buku bahasa Indonesia kelas 8 materi drama. Nah, itu ada itu ternyata kunci jawabannya. Maka guru harus hati-hati dalam hal itu. Pokoknya harus kritis dan mempunyai banyak informasi. Jadi akibatnya banyak sekali kebohongan dalam jawaban seperti itu ya. Jadi sahabat pendidik,
jika kita ingin memberikan tugas kepada anak-anak, kita lihat anak-anak tersebut ya, jangan kita mempersulitkan mereka dengan banyak tugas ya. Cukup 1-5 tugas saja cukuplah. Jangan sampai 1-10, 1-20 itu bukan tugas jadinya, malah mereka akan berpikir itu adalah beban ya. Jangan sampai seperti itu murid tidak suka. Kritislah dalam memberikan tugas, jangan kebanyakan, secukupnya saja. Tipe guru yang bisa diajak berkolaborasi. Wah, ini sepertinya guru dan murid bisa diajak kolaborasi nih. Jadi guru itu bukanlah orang yang tahu segalanya. Zaman ini sudah canggih sahabat ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang serba tahu. Nah, kita tidak tahu di atas langit masih ada langit. Sahabat pendidik sekalian, ingat ya, siswa menyukai guru yang bisa berkolaborasi dengan siswa. Guru dan siswa sama-sama memberikan informasi mengenai pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah tipe guru yang berinovasi. Wow, guru ini hebat sekali, berinovasi sekali ya. Jadi guru yang berinovasi ini biasanya bisa nih sahabat sekalian, kita tidak selalu belajar di kelas. Ya, wah, tidak dapat belajar di kelas. Jadi belajar di mana dong, Mister? Jadi mungkin bisa di kegiatan seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Kegiatannya itu adalah memperhatikan alam ya. Kalau di bahasa Indonesia adalah membuat puisi, buatlah puisi alam. Silakan kalian keluar kelas, lihat dan simaklah pohon atau tanaman dan buatlah puisi. Atau dalam IPA, coba kalian perhatikan pohon ini, bagaimana pohon ini bisa subur dan bisa berdiri tegak kokoh seperti itu. Guru pemimpin atau leader, ya ini juga salah satu disenangi oleh siswa karena guru dapat menjadi pemimpin atau leader di kelas sehingga siswa patuh terhadap guru. Ya ingat, pemimpin itu tidak sama dengan bos. Guru mempunyai jiwa kepemimpinan, mampu mempengaruhi orang secara positif. Tipe guru pendongeng, terkadang siswa itu bosan dengan guru yang tiap masuk belajar saja, masuk belajar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Terkadang kita perlu nih menceritakan kisah-kisah atau mendongeng ya. Contohnya kita menceritakan kisah seorang Soekarno, menceritakan kisah seorang R.A. Kartini, menceritakan kisah Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Adam. Nah, seperti itu. Sehingga ketika belajar mereka tidak bosan hanya pelajaran saja, tapi mereka juga dapat mendengar dan menghayal cerita tersebut. Ya. Ingat ya sahabat pendidik, ceritanya harus yang bermutu dan juga harus cerita yang mengandung hal-hal yang positif. Banyak siswa yang menyukai guru yang sering bercerita atau mendongeng, tapi jangan keseringan bercerita ya, nanti siswanya bosan loh. Oke, saatnya tipe guru perancang. Kembali lagi dalam metode pembelajaran. Jadi itu tidak harus dalam kelas, tapi belajar itu bisa di mana saja. Tapi lihat situasi dan kondisinya. Field trip adalah salah satu cara untuk membuka perspektif siswa tentang dunia. Tapi paling sederhana adalah minimal mereka tidak bosan selalu melihat dinding. Demikian tipe atau karakter yang disenangi oleh murid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ada komentar lain, banyak nih guru yang senang murid, bisa diisi komen di bawah ini.